Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Rifdi untuk melanjutkan pembelajaran daring. Nah, baik, untuk sekarang di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran tematiknya untuk di subtema 2. Ya, sebelum membahas materi ke pembahasan, silahkan kalian persiapkan dulu segala sesuatu yang harus dipersiapkan ya. Dari mulai fokus perhatiannya, alat tulisnya juga, terutama sarapan ya. Sebelum belajar kalian sarapan dulu. Nah, baik, di sini masuk ke subtema 2 itu manusia dan lingkungan. Nah, pada pembelajaran pertama muatannya itu adalah IPA, kemudian nanti ada bahasa Indonesia dan yang lainnya. Nah, yang pertama di sini muatan IPA itu aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Jadi, anggota tubuh dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Masih ingat kan? Otot sebagai alat gerak aktif dan tulang pasif. Betul. Cara menjaga agar otot dan tulang tetap kuat, yang pertama mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Kemudian menjaga pola makan yang teratur. Makanan sehat yang baik untuk pertumbuhan tulang dan otot antara lain yaitu susu, daging, sayur-sayur, dan telur. Itu makanan yang sehat dan minuman yang sehat untuk menjaga kesehatan otot dan tulang. Kemudian untuk muatan IPA, kita di sini akan membahas tentang tulang sebagai alat gerak manusia. Nah, adapun fungsi tulang yang pertama untuk menopang tubuh, menahan tubuh ya. Kemudian yang kedua memberi bentuk tubuh. Nah, yang ketiga tempat melekatnya otot-otot. Jadi otot-otot menempel pada tulang. Di sini ada bagan. Nah, ini yang warna ungu, orange, kemudian biru dan merah itu adalah bagan ya. Nah, kalian bisa lihat berawal dari yang ungu, tulang itu berdasarkan bentuknya, kemudian dibedakan berdasarkan zat penyusunnya. Nah, berdasarkan bentuknya, tulang itu ada yang disebut atau ada yang berbentuk tulang pipi, tulang pipa. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang itu ada tulang rawan dan tulang keras. Nah, tulang pipi itu tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Jadi yang termasuk tulang pipi itu adalah tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Kemudian yang termasuk ke dalam tulang pipa, yang bentuknya termasuk ke dalam tulang pipa itu adalah tulang paha dan tulang lengan. Nah, sedangkan untuk tulang rawan itu contohnya tulang telinga. Jadi telinga kita tuh punya tulang, yang dimana tulang telinga itu disebut tulang rawan termasuknya. Kemudian tulang keras yaitu tulang tengkorak. Seperti itu ya. Nah, di sini perhatikan gambar berikut. Nah, kalian bisa lihat di sini ada kerangka lengan dan kerangka kaki. Pertama, kerangka lengan dulu. Di sini kalian bisa melihat tulang lengan atas. Ya. Kalian bisa pegang juga punya kalian. Kemudian ada tulang hasta. Ya. Tulang hasta itu sejajar dengan ibu jari kalian. Ya. Sedangkan tulang pengumpil itu berdekatan dengan tulang hasta, sejajar. Yang sejajar dengan kelingking kalian. Kemudian ada pergelangan tangan kalian, itu tulang pergelangan tangan. Nah, telapak tangan, kemudian tulang jari tangan. Itu untuk kerangka tangan nama-namanya. Kemudian untuk tubuh bagian bawah itu tulang panggul. Kemudian ada tulang paha. Kemudian di sini ada tulang betis. Nah, tulang betis itu yang di belakang. Nah, sebelum ke tulang betis itu ada tulang lutut atau tempurung kaki. Nah, yang bagian depan kaki bawah itu tulang kering namanya. Nah, sebelum ke telapak kaki itu kita punya tulang pergelangan kaki dan tulang telapak kaki dan sama tulang jari kaki. Silahkan kalian perhatikan punya kalian juga. Nah, yang sering keliru itu ketika ditanya
tulang hasta, dan tulang pengumpil. Jadi, tulang hasta itu bagian luar, sedangkan tulang pengumpil bagian dalam. Begitu juga dengan tulang betis. Tulang betis bagian dalam atau bagian belakang, tulang kering bagian depan. Seperti itu ya. Kemudian di sini masuk ke muatan SBDP, gambar cerita pada kaper. Apa itu kaper? Nah, kemarin kalian telah berdiskusi, belajar tentang gambar cerita. Nah, di sini gambar ceritanya itu pada kaper. Jadi di sini kaper adalah tulisan gambar yang terdapat di halaman terdepan. Jadi di buku kalian, baik buku paket, buku catatan ataupun apa, pasti memiliki kaper. Nah, gambar cerita pada kaper harus mewakili isi dari buku tersebut. Contoh, buku paket tema 1, kapernya misalkan tema 1 tentang organ gerak. Otomatis kapernya itu, gambar kapernya itu harus bersangkut paut dengan gambar tema tersebut, apa? Organ gerak. Cover buku harus memenuhi unsur-unsur berikut. Nah, di sini ada unsur-unsur dalam cover buku. Yang pertama, jenis huruf pada judul harus menarik agar minat baca semakin meningkat. Kalimat penjelas, judul singkat dan mudah dipahami. Jadi kalimatnya harus jelas. Nah, terus nama penulisnya harus tertera biar tahu ini karangan siapa, seperti itu. Identitas penerbit, diterbitkan kapan, di mana, oleh perusahaan mana. Gambar yang menarik dan sesuai isi. Kemudian sinopsis isi buku pada cover belakang. Jadi di bagian cover belakang itu ada gambaran isi buku. Gambaran di sini adalah sinopsis. Seperti itu, seperti rangkuman kecil. Kemudian yang terakhir, identitas buku pada punggung buku. Jadi di bagian punggung itu yang di pinggir tuh, yang keras ya, kalau di buku paket itu harus ada identitasnya juga di sana. Seperti itu, yaitu untuk unsur-unsur cover buku. Bisa kalian catat dan pahami. Nah, di sini contohnya. Nah, kalian bisa lihat bagian-bagian cover buku. Nah, di bagian yang pertama itu yang di tengah itu adalah identitas buku pada punggung buku yang keras ya. Kemudian di bagian depan kalian bisa melihat di situ ada nama penulis. Nah, kemudian ada buku penilaian itu masuk ke kalimat penjelas judul. Nah, untuk Bu Pena itu judul bukunya. Nah, ada gambar cover juga. Kemudian di sini ada nama penerbitnya dan identitas penerbit, seperti itu. Ada cover depan dan punggung itu, cover belakangnya juga itu. Perhatikan ya, dan samakan dengan buku paket yang kalian pegang atau LKS juga sama. Biasanya punggung buku itu terdapat pada buku-buku yang tebal ya. Nah, masuk ke muatan bahasa Indonesia. Di sini kembali lagi menentukan ide pokok dalam teks lisan. Teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Misalnya, percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh gurumu. Cara menentukan ide pokok pada teks lisan, yang pertama, dengarkan. Nah, kalau kemarin makan kita membaca karena teksnya berupa tulisan. Nah, sekarang mah teksnya diucapkan atau lisan. Itu kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. Yang terakhir, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Contoh, Bapak bercerita tentang organ gerak manusia. Yang tadi tulang, macam-macam tulang. Nah, yang Bapak ucapkan kalian catat intinya. Oh, tulang itu terbagi 2. Oh, tulang itu ada seperti tulang pipih. Oh, tulang itu ada tulang hasta. Nah, seperti itu ya. Kalian catat. Nah, kembali lagi membahas ide pokok. Menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. Di sini teks percakapan termasuk dalam teks lisan. Jadi, tadi kan menentukan ide pokok dalam teks lisan. Nah, ini yang berupa percakapan. Kalau tadi mah cerita, sekarang percakapan. Berikut hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan. Yang pertama, mendengarkan teks percakapan secara keseluruhan. Mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks.
Kemudian menentukan topik teks percakapan. Dan yang keempat, menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Yang terakhir, menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan. Contoh, Dapa dan Depino itu sedang berbicara atau ngobrol atau berbincang-bincang tentang perwakilan badminton Indonesia, kontingen badminton Indonesia atau bulu tangkis mendapatkan medali emas di Tokyo. Nah, percakapan permainannya sangat bagus atau seperti apa. Nah, intinya apa? Berbicara atau membahas tentang atlet Indonesia yang mendapatkan medali emas di Tokyo, seperti itu. Nah, jadi perhatikan, cari intinya. Depino dan Dapa itu sedang berbicara apa, sedang mengobrolkan apa, seperti itu. Itu untuk menentukan ide pokok yang dimana teksnya itu berbentuk betul seperti percakapan. Kemudian muatan IPS di sini. Karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Nah, peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di suatu bidang, yaitu bidang datar dengan skala tertentu. Kemarin kan kalian denah, nah sekarang peta. Terdapat dua macam peta, yaitu peta umum, yaitu peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Contoh Jawa Barat atau Jawa Timur, itu secara umum. Peta khusus, peta yang menggambarkan hal khusus dari suatu daerah. Contoh Kampung Naga, petanya berada di sebelah mana di Tasikmalayanya, itu khusus, seperti itu. Di sini, kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Pertama ada Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Ada apa saja di Sumatera? Ada gunung, Pak. Apa gunungnya? Gunung Lesur, Gunung Kerinci. Pak, ada sungai. Apa sungainya? Sungai Musi dan Asahan. Kemudian memiliki cukup banyak hutan-hutan dan hutan gambut. Kemudian floranya itu ada bagongnya juga, jempa, kenanga, dan untuk faunanya itu adalah bangong untuk floranya, dan untuk faunanya itu gajah, orangutan, dan harimau. Untuk tumbuhannya kan ada 3 ya, jumpa, kenanga, dan bangong. Faunanya gajah, orangutan, dan harimau. Di Jawa juga sama, silahkan kalian perhatikan. Kalimantan juga silahkan. Di Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Bali, kemudian Kepulauan Maluku dan Papua juga sama, silahkan kalian perhatikan ya. Nah, di sini kembali lagi ke muatan PKN. Nah, sekarang kan kita sedang apa? Betul, sedang menghadapi akan menyambut hari kemerdekaan kita. Nah, di mana Indonesia itu merdeka pada 17 Agustus, yang dimana memiliki simbol Pancasila. Nah, nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, negara Indonesia adalah negara yang besar. Hal tersebut tercermin dari kondisi geografis Indonesia dan keragaman masyarakat di dalamnya. Keragaman tersebut antara lain suku, budaya, agama. Kemudian keragaman tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah, tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Kemudian sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita sebagai manusia itu harus mencerminkan rasa kemanusiaannya, yaitu dengan cara peduli terhadap sesama. Ya, nilai-nilai luhur Pancasila yang pertama, hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, hubungan antar manusia merupakan hubungan yang
sama derajatnya. Kemudian untuk sila ketiga, nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Nilai Pancasila yang keempat itu musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Yang terakhir, setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Seperti itulah untuk pembahasan sikap kepedulian yang sesuai dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, baik, itulah tadi materi pembahasan pada pertemuan kali ini. Silahkan kalian ulangi jika misalkan kalian ada yang belum paham. Kalau ada pertanyaan boleh kalian di grup WhatsApp saja atau ke WhatsApp Bapak silahkan. Dan buat yang tidak masuk grup, buat yang di luar SDN 1 Cikunir boleh ditulis di kolom komentar. Dan setelah kalian memahami pembelajaran pembahasan pada pertemuan kali ini, untuk mengukurnya silahkan kalian kerjakan latihan ini. Nah, silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian, di buku latihan, dan akan dikumpulkan nanti 1 minggu sekali. Nah, untuk bukti pengerjaan pada hari ini silahkan kalian bisa difotokan kemudian dikirim ke grup atau ke WhatsApp Bapak. Dan silakan selamat berlatih atau bekerja untuk mengerjakan latihan. Nah, itulah tadi pembahasan pada pertemuan kali ini, dari awal pembahasan, latihan, kemudian masuk ke rangkuman atau kesimpulan tadi sudah disampaikan. Nah, untuk sebagai penutup, kita tutup aja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, jika ada pertanyaan ataupun ada yang mau ditanyakan kurang paham, boleh di grup ataupun di WhatsApp pribadi Bapak, silakan ya. Dan cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan dalam hati semua yang mendengarkan atau menonton video ini. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.